Tampak sosok ini jelas bang. Jelas sekali. Aku bilang berani, aku bilang jelas karena pada saat itu emang benar-benar dia kayak kita turun, dia turun, kita turun, dia turun. Jadi penggambarannya anak kecil. Pas jadi tendaku tuh kan dekat shelternya tuh. Hmm. Nah pas di shelter tuh aku kalau nggak salah tuh dengar kayak orang ngorok, tapi nadanya kayak marah. Menggeram. Ya kayak menggeram. Di saat itu yang lain pun belum tidur pulas. Karena kan kayak baru setengah tidur tapi nggak terlalu nyenyak, jadi mereka tuh nggak mungkin ngorok gitu. Balik ya kan tuh pakai headlamp tuh pantulan cahaya dari mana-mana tuh kan lumayan terasa tuh pas balik badan mau ke jalur tempat pipis tuh nih nggak tahu apa yang kayak aku sekelibat ngeliat orang, bukan orang sih, Aku lihat orang sosok besar tuh, tinggi, matanya menyala merah kan. Terus dia bilang dia menghadap ke arah perkemahan orang-orang nih gitu. aku nanya apa aja pertanyaan aku? Kita takut nggak akan hal-hal kayak gini gitu. Dia nanya gitu, kita pernah kalau hal-hal seperti ini gitu. Aku bilang, nggak kok, kenapa emang? Halo semuanya, kita adalah Jenaka dan kalian lagi dengerin Jackass Jenaka. Podcast edisi horor. Selamat datang kembali bersama kita di Jenaka di episode ke siapa yang tahu episode ke berapa? Nah, kayaknya Yang tahu komen di bawah. Episode ke-6 dengan nuansa yang agak berbeda. Sama sih sebenarnya, tapi dengan pembawaan yang berbeda. lebih tenang gitu. Lebih sekarang. tenang. Sopanya dijual ya. Sopnya dijual di hasil. Betul. Karena kenapa berbeda? Kenapa lebih tenang? Karena kali ini kita akan membawakan cerita apa ya Nadi? Cerita horor tentang bebas lah. Pokoknya seputar Pokoknya seputar pendakian ya seputar pendakian dengan pengalaman masing-masing. dan perkemahan juga. Itu tentunya. Jadi siapa yang mau mulai duluan? Atau boleh aku duluan boleh? Boleh. Mengajukan diri. Wah, aku nanya. Udah ada yang siap cerita. Aku duluan ya. Aku sebagai penghangat dikit. Ceritanya tuh deketin lagi dikit. Jadi ceritanya ini tentang perkemahan dan nggak bersama kalian. Dulu waktu aku masih baru-baru lulus sekolah. Jadi ceritanya tuh kan di salah satu gunung dah, yang nggak usah disebut namanya. Kemah di gunung, tapi nggak summit, cuman kemah di kaki gunungnya aja. Gunungnya tuh nggak boleh disebutkan katanya biar nggak menjadi masalah, tapi di sampingnya Trunyan. Udah terbayang. Oke, bisa dipahami. Ceritanya tuh kita emang nggak mau naik tuh. Aku dulu kalau nggak salah berempat tuh sama temen-temenku, dan emang rencana kemah aja di sana. Adalah tempat di samping parkirannya agak naik sedikit. Jadi kita berempat sebenarnya nggak terlalu horor-horor banget sih, tapi dimulai itu dari kita pas masak. Aku sama teman-temanku masak, terus tiba-tiba ada satu temanku yang kayaknya dia tuh inguh banget itu, apa istilahnya inguh tuh? Bingung, pokoknya nggak nyaman gitu, gelisah. Terus karena dia gelisah, dia duluan masuk tenda. Pokoknya gitu dah, karena pokoknya nggak tahu apa dia ngeliat sesuatu atau apa, tapi dia masuk di tenda duluan. Terus karena kita ngiranya dia kedinginan, hipotermia tuh, jadi kita kasih dia gimana apa namanya tuh, botol kaca tuh loh, UC 1000 tuh tahu? Terus apa fungsinya? Diangetin, dikasih air hangat di airnya tuh, terus kita kasih dia, dan ternyata dia emang hipotermia. Setelah itu malamnya baru juga kita
nggak bisa tidur. Aku sih terutama nggak bisa tidur. Yang lain ada yang bisa tidur. Satu tenda tuh berempat. Ya. Nggak itu. Pokoknya aku ngerasain tuh ada kayak sesuatu yang ngelilingin kita di sekisaran tenda tuh loh. Masalahnya kalau itu angin kayaknya harusnya dari satu arah aja nggak sih? Nggak sampai dia kayak bunyi injakan kaki dari orang, langkah orang tuh untuk ngiterin tenda. Terus Pendaki lain nggak sih? kita pernah nggak mau summit terus kita ngelilingin tenda orang? Nggak pernah kan? Nggak, misalnya kita nggak benar-benar keliling gitu aja. Tapi bisa aja kita kalau di logikakan itu cuman angin ya, suara angin. Tapi kalau dari kalian, menurut kalian gimana? Banyak kemungkinan nggak sih kayak gitu. Ada hewan nggak di sana? Mungkin. Nah itu aku nggak tahu juga. Jerapah. Jerapah di gunung ya. Gini leher. Iya. Betul. Sampai sekarang kita nggak tahu apa tuh kelanjutannya. Karena kita nggak sampai belum belum ada jawaban. Aku nggak sampai keluar ngeliatin, teman-temanku juga nggak sampai keluar. Tapi mau tahu jawabannya? Apa? Tapi kalau ke pribadi itu anggapnya itu apa? Kayaknya angin sih. Teman-temanmu nih masih hidup? Masih hidup. Kalau Tiga. Kalau aman berarti kan. Aman berarti ya. Itu aja sih, nggak ada. Setelah pulang dari kemah tuh Ada obrolan sesuatu pasca. yang terjadi atau obrolan apa? Nggak ada. Camping. Loh, kok ada cerita? Sama teman-teman Sampai situ yang- aja soalnya. Atau aku aja yang ngerasain terlalu parno juga. Jadi Pertama kali itu baru. itu pertama kali bersedikit. Biasanya kan kalau kita SMA tuh kemah rame-rame itu loh. Nah, itu pertama kali kemah bersedikit. Nggak terlalu serem-serem amat sih, cuman cerita suara yang kita tidak ketahui aja. Jadi kita berasumsi liar aja, segitu aja. Dari aku. Dari kalian gimana? Ada sih sebenarnya. Collab ya? Collab ada kita ya? Ada dulu collab. Kalau kita Oke, mau duluan. kalau kita Boleh. Nanti kalau misalnya sama pengalamannya kita bisa collab. Ya. Pas sama kita. Ya udah. Oh, boleh. Silakan. Silakan. Diangkat tropinya dulu. Itu baru ya. oh, Loh, dua. Kalau aku so apa? ya tadi kan Ki udah ceritain tentang kemah tuh. Ya. Kalau aku mengalami hal-hal seperti itu tuh pas mendaki berdua sama ini orang Marica. Itu benar-benar berdua aja naiknya. Tapi di atas tempat kita berkemah itu beramai sih. Nah, gunungnya ini emang terkenal dengan hal-hal seperti itu. Ceritanya dari orang-orang. Tapi kan kita kesana nggak mikirin itu sebenarnya. Nah, kejadiannya itu sikat aja nih ya. Sikat aja. Langsung pas itu malam jam berapaan gitu. Aku kebelet pipis tuh. Cak. Langsung ke intinya kita nih. Langsung aja. Oke. Itu hampir setengah 10 kayak, setengah 10 malam lah. 10 malam. Keadaan di sana tuh orang-orang udah pada mau istirahat, tapi Ya. ada rombongan yang baru datang, baru mendirikan tenda dan mereka mau bikin api unggun. Nah, sedangkan di gunung itu dari base campnya pun udah dibilang untuk tidak boleh membuat api, nggak boleh bikin api pokoknya di sana. Ya, udah dipesan dari awal ya sama pengelola base camp. Tapi untuk ini- tidak bawa bikin api. Tapi ini gunung di Bali. Ya, Gunung di Bali. Nah, sebenarnya kita nggak mikirnya ke aneh-aneh sih untuk masalah api itu kan mungkin karena takut kebakaran atau gimana. Logikanya kan gitu. Tapi nah pas itu kebetulan aku lagi kebelet pipis dan sekalian maunya negur tuh yang di luar itu buat jangan ngidupin api. Kalaupun ngidupin api tolong nanti dijaga apinya sama bekas apinya dibersihin. Maunya gitu kan. Nah, Richard sebenarnya nawarin buat nganterin nih. Ya. Tapi aku nggak mau soalnya kan udah posisinya dia udah Udah gede.
udah Bukan. udah jadi kepompong lah, udah pakai sleeping bag, Ngantuk. udah ngantuk juga. Hmm. Nah, udah aku sendiri keluar. Tapi Itu suasana itu ramai itu masih di luar apa? yang camp rame, tapi yang di luar area itu aku sama rombongan yang baru datang. Oh, di luar area camp. Iya, Oh. di luar tenda lah. Oh, di luar. Aku keluar tenda, aku samperin lah tuh anak-anak tanggung lah, anak ABG, SMA tuh lah yang baru-baru mulai lagi kayak dari caranya mereka di sana tuh. Aku langsung negur, Gus, jangan bikin api terlalu besar. Kalau bikin api nanti tolong apinya dimatiin, pastiin, terus dibersihin sisanya udah. Baru habis itu mau ke tempat orang-orang pipis lah biasanya, tempat pipis yang memang agak jauh dari jalur. Pas baru balik, ya kan tuh pakai headlamp aku tuh. Pantulan cahaya dari mana-mana tuh kan lumayan terasa tuh pas balik badan mau ke jalur tempat pipis tuh. Nih nggak tahu apa ya, kayak aku sekelibat ngeliat orang, bukan orang sih, sosok tinggi hitam, ada betulan mata merah. Tapi itu sekelibat karena saat aku ngeliat ke jalur itu, ngeliat orang itu, aku kaget langsung buang muka itu. Oh. Nah, seketika aku langsung masuk ke tenda. Padahal kan posisinya itu aku kebelet pipis banget. Masuk ke tenda. Aku nanya ke dia, apa aja pertanyaan aku? Kita takut nggak akan hal-hal kayak gini gitu. Oh. Dia nanya gitu, kita pernah kalau hal-hal seperti ini gitu. Aku bilang, nggak kok, kenapa emang? Aku sambil jadi kepompong dah tuh. Terus dia setengah tidur gitu, setengah duduk gitu. Anterin gue kencing yuk gitu dia bilang sama aku. Kita jadi kencing setelah Berarti tadinya belum Belum. Langsung Anterin gue setelah kencing yuk. sekelibat langsung balik. Dalam pikiranku, wah kenapa nih orang udah gede minta antar kencing kan? Berarti ada sesuatu nih. dipegangin. Belum soalnya. Ya habis itu dia bilang kenapa sih Paul? Dia bilang itu dah, ada takut enggak kalau cerita yang berbau gitu dah, mistis gitu. Oh enggak sih, coba kayak ngomong aja. Waktu itu dia bilangnya gini, aku lihat sosok besar tuh, tinggi, matanya menyala gitu. Menyala merah kan, terus dia bilang dia menghadap ke arah perkemahan orang-orang nih gitu. Oke. Aku ingat kali kayak gitu dia bilang sama aku kan. Terus saya bilang, ayo dah, anterin dah gitu kan. Aku pun takut sebenarnya. Kan, cuman kayak kalau berdua nih, ya minimal ada yang bantuin kalau kesurupan satu. Akhirnya dia bilang ini sama aku, Pin. Besok aja dah, aku tahan kencingnya sampai besok gitu dia bilang. Malam itu pun dia kencingnya ditahan. Beneran gitu. Aku kencingnya jadinya jam 4 pagi yang TikTok tuh baru datang, aku langsung keluar kencing dan ya apa kalau bisa dibilang apa ya, entah itu benar atau enggak yang kulihat atau mungkin sugestiku karena aku capek juga pas itu kan, tapi benar-benar bikin kepikiran sih malam itu, apalagi sinan pipis kan dingin. Untuk tidur pun susah berarti ya. Susah karena kepikiran, karena pipis, karena dingin. Sebenarnya kalau kita pikirin lagi tuh kayaknya mungkin ada salah ngebangun tenda nggak sih waktu itu? Ada yang mungkin di dalam Di jalurnya. kawasan ya, jalurnya, Iya sih. areal pura itu. Kalau secara ya mitos atau apa kita pikirnya tuh mungkin karena itu alasannya karena posisi waktu itu banyak banget yang camp dan ada salah satu tenda yang menghalangi ya offset lah bisa dibilang, part tendanya itu kena jalur, jadi kayak anggaplah kasarnya gini, jalurnya mereka jalur mereka yang tidak terlihat. mereka yang tidak terlihat tuh dihalangi, jadi mereka marah gitulah kasarnya. Cuma balik lagi percaya atau enggaknya, tapi pada saat itu aku ngerasa yang memancing itu muncul yaitu karena memang tendanya benar-benar, jangankan mereka, orang aja yang mau lewat jalur itu agak harus melipir dikit. Tapi itu memang karena kondisinya rame banget yang camp. Itu aja sih dari aku. Sisanya mungkin kita Menyeramkan juga. Dan itu kalau misalnya di track balik setelah kejadian itu kayaknya kita sempet naik lagi kan ke sana. Itu tuh kayaknya bukan kalian berdua doang, dan itu tuh ada kita. Kita Putu ada. Berarti ada aku. ada juga. Iya. Yang nggak ada Di gunung yang beliau. Ya di gunung yang ini belum Inisial B. Oh iya. Saking serunya kita ngobrol Saking serunya. masalah
Tidak kenalan dulu. Ini namanya siapa? Sosok yang selalu kita sebut, yang Ya. beberapa kali disebut. Oh iya, misterius. Yang nggak lulus kuliah. Yang punya saham jenaka. Nah, dia siapa namanya? Devi. Halo, perkenalkan semuanya, aku Devi. Yang nggak lulus. Terus itu aja ditekankan. Oh, yang kan nggak lulus. Ya benar. Oh, jadi itu obrolan internal. Atau udah diobrolin di podcast yang hampir nggak lulus karena mendaki. Udah. Ya. Akhirnya bisa join di sini, Be. Mantap. Mantap. Udah ribut nih. Payangan ya, payangan. Lanjut, Don. Lanjut. Nah, tadi ya nanti Tadi bilang gimana? kita waktu ada lagi kita mendaki Pokoknya ke setelah gunung itu. Pokoknya setelah Gunung kejadian yang mereka sama. berdua itu kita sempat mendaki terus ngecamp di atas juga barengan. Bareng. Udah rame. Ya, dengan kondisi anggota yang ikut tuh lumayan banyak, di atas 5 orang lah, Di atas. hampir 10. 4 tenda lah, 4 tenda. 1 2 Ya. 3 4 ya, 4. Oh iya, Empat. Satu dua. Dikarenakan di saat itu ada beberapa teman kita nyusul, Ya. nyusul Terpisah jadinya ya. terpisah. Jadi yang duluan kebangun tuh saat itu 3, terus teman kita nyusul, terus itu tuh kayaknya udah hampir malam banget ya. Sekitar Nyampe jam ya. mereka nyampe tuh sekitaran jam 10, jam 9 10. Senja. Jam segitunya? Iya, ada malam. Kita udah selesai masak. Udah lewat maghrib. Udah jam 9 dia baru Iya. Yang nyusul berdua itu kan? Iya. Lalu gimana tuh? Terus di saat itu kayaknya ada 2 tenda yang nyusul juga kan, orang di Orang luar ya, Hmm. luar grup itu. Mereka tuh diriin tenda di dekat pintu masuk kawasan pura. Di atas kan ada pura tuh. ada ya. Nah, mereka yang diriin tenda di kawasan pura yang cuman bawa 1 kotak makanan. Satu dus. Iya, 1 dus. Terus mereka mendiriin tenda itu pokoknya mepet banget sama pintu areal pura. Mungkin dikasih tahu dulu yang gimana areal pura di puncak gunung itu. Oke, Bisa dijelasin. di saat zaman itu kayak tua banget ya. Di saat itu tuh area pura tuh kebagi jadi 2 kalau nggak salah. 2. 3 harusnya. Oh iya, 3. Yang luar, yang tengah, sama yang dalam. Ya. Yang dalam itu ada di paling pojok utara itu. Terlalu Utara ya? Terlalu ke framing. Iya. Orang-orang Pokoknya Bali pasti pokoknya tahu nih, Bali. ada di pojok, dia itu ada 1 pelinggih batu kalau nggak salah yang di tengah. Terus kalau yang di ya Ketahuan kayak pokoknya kayak gitu. Pokoknya ada 3 kawasan. Kita tuh Dan yang paling luar itu emang kan batasnya nih. Ini kawasan pura ini bisa oh iya. didirikan tenda apa enggak? Itu Soalnya di luar tuh ada 1 tempat untuk kayak bangunan yang emang serbaguna kan ya. Oh iya, yang iya. di pojok. Hmm. Emang serbaguna. Itu kan biasanya dipakai untuk pendaki TikTok atau yang lain beristirahat. Ya, betul. Nah, sekarang kita kan nggak tahu tuh, mungkin setelah bangunan itu boleh kita kemah atau sebelumnya, walaupun belum masuk di pintu masuknya itu nggak lewat. Jadi yang mendirikan tenda awal tuh kita ya, kalau nggak salah tuh. Kita kayak ya baru dua rombongan nyusul. Ya kayaknya. Pokoknya kita ngediriin tenda pertama tiga tuh pun udah di sampingnya 2, sampingnya 1, jadi tengah itu jalan. Di tengah jalan aman tuh, nggak ada menghalangi sama sekali. 2 rombongan datang, mereka bikin tenda juga di sebelah kita dekat pintu masuk, juga aman, itu nggak terlalu menghalangi. Nah, perkaranya di saat teman kita yang terakhir nyusul itu tuh kan mepet tuh sama jurang yang sebelah tuh. Oh iya. Kayak ini kan lahannya gede. Geser dikit tuh udah ada. Kita yang bikin tenda. Bawa mereka sendiri. Jadi geser dikit udah dah kayak nggak datar gitu loh, agak miring. Jadi mau tidak mau tenda mereka harus diikat ke pilarnya. Oh, iya, itu iya. diikat, jadinya
apa bahasanya ngandang apa menghalangi. Jadi Jadi menghalangi kita jalan. bikin flashit nggak sih pas tuh? Nggak. Sekalian itu kita belum bikin kan? Pas itu. Itu aku udah larang sih untuk sebaiknya jangan diikat ke pancang shelternya tuh karena di samping menghalangi orang pendaki sungguhan yang mau lewat, ya aku takut kejadian yang pernah aku alami itu kejadian lagi karena itu emang jelas menutupi jalur tuh. Ini ngandang di jalurnya menghalangi jalur. Menghalangi ngandang. Pokoknya setelah itu berdiri gitu istilahnya kan udah lengkap semua berdiri itu ada beberapa tali sama bagian tenda tuh menghalangi jalan jadinya. Terus setelah itu kan nggak ada kejadian apapun tuh. Kita masak, makan, cerita dan lain-lain. Nah, sampailah di saat kita tuh udah mau tidur. Kita kan beberapa teman kita tuh ada yang cewek. Berapa orang ya? Kayak yang dua apa tiga? Ya anggap saja tiga. Lupa aku. Ya. Tiga. Jadinya otomatis mereka tuh satu tenda kan. Dua. Dan tendanya mereka tuh di ujung. Jadi kayak gini. Di sini ada satu tenda. Kan dua tuh. Di pojok. Habis itu satu. Terakhir satu tuh yang tenda terakhir itu nyempil dia di pojok karena kalau mepet jalan soalnya nyempil dia di pojok. Jadi yang di pojok tuh tendanya aku, Richard sama Putu, Adon, bertiga, ya kan? Ya. Terus tenda dua teman, ya bertiga. Terus tenda yang cewek nih dia tuh dekat sama jalan. Terus dekat sama kita nggak terlalu jauh juga. Beda sama yang tenda yang cowok-cowok lainnya itu kan agak jauh agak gitu. jauh. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol kan ceweknya tidur duluan. Akhirnya kan kita abis ngobrol mending kita ngobrol di dalam tenda dah. Dingin soalnya. Pindahlah kita, aku, Richard sama Adon pindah ke tenda. Nah di saat itu kan udah hening tuh. Kan kita ngedenger bahwa cewek-cewek ini bangun lagi terus ketawa-ketawa tuh. Oh iya. Kan sempat tuh kita keep itu sampai kita turun terus nyari makan di bawah. Baru itu sempat tanyain, kalian tidur jam berapa gitu loh. Iya. Dan mereka bilang habis makan mereka langsung tidur. Sedangkan itu kayak jarak waktu dari makan sama kami cowok-cowok tuh tidur tuh sekitaran 2 jam ya. Berarti mereka udah Harusnya mereka Harusnya tidur. mereka tidur. Ya. bilangnya udah tidur. Ya, mereka bilang tidur. Dan itu tuh harusnya udah tidur kan 2 jam. Setelah itu kan kita nggak terlalu mikirin, mungkin cerita-cerita gitu, mungkin saat tidurlah kita, aku dan lain-lain tidur tuh udah keluar, pipis dan lain-lain, udah aman, tidur. Nah, belum kayaknya sekitaran 30 menit atau di bawah 20 sampai 30 menit tuh, aku kan belum tidur tuh, belum terlalu nyenyak. Dengerlah tuh di sekitaran tenda tuh kayak ada orang jalan, kayak gimana ya istilahnya, kayak nyari jalan gitu. Untuk Dia lewat, ya. dia nyari jalan buat ngelewatin kita gitu. Entah kenapa, kan harusnya jalannya kan lurus tuh di samping tenda sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Jadi dia muter ke kanan, muterin. Oh, kayak orang muter Ini lagi muter jalan lah. Ya, kayak istilahnya di kiri itu jalur aslinya tuh ditutup. Jadi dia harus nyari jalan lain dulu. Iya. Jadi dia muterin, kayak orang muterin. Set, hilang kan kayak makin jauh, balik lagi. Nah, pas jadi tendaku tuh di kan dekat shelternya tuh. Nah, pas di shelter tuh aku kalau nggak salah tuh dengar kayak orang ngorok, tapi nadanya kayak marah. Menggeram. Ya, kayak menggeram. Di saat itu yang lain pun belum tidur pulas. Karena kan kayak baru setengah tidur tapi nggak terlalu nyenyak, jadi mereka tuh nggak mungkin ngorok gitu. Cuman mungkin aja mereka capek, jadi mungkin aja ngorok. Jadi kan aku nggak tahu tuh, aku di dalam kepompong nih, di dalam sleeping bag. Jadi kayak aku di pojok soalnya, di pojok pintu yang keluar pintu masuk kan sebelah kiri. Aku yang di kanan. Aku tidurnya kan posisi tidurnya aku di kanan, jadi kayak suaranya, masa aku di kanan nih, masa ada orang lagi di kanan? Aku udah pintu soalnya. Itu jadi, Pak, aku mabuk apa gimana? Gak tahu juga kan, makanannya kan kita masak satu-satu. Takutnya ada beberapa yang alergi kan aku ya. Berarti ada 2 hal kejadian yang dialami waktu itu.
Ya, kalau ditarik lagi kaitannya sama yang pertama, mereka berdua mungkin Ada. aja ada kaitannya gitu. Iya. Ada kayak Lanjutannya kan ada sampai turun kita. Gawang yang Kalau itu lama nanti ya, diceritain. ya nggak apa-apa kan potong aja kan Udah, setelah udah. itu enggak kan pertama Lah, lanjut nih. Ya, ada sih. Aku udah cerita. Beli butuh biar Kan POV-nya sama- beli butuh. sama Tapi dari yang tadi itu dia ada satu misteri yang dikira cewek-cewek ketawa tapi ternyata enggak, cewek-ceweknya udah tidur. Ya, Dan Ya. yang lagi satu itu lah suara yang orang Menggeram. bersama Ya. menggeram. Pas ditanya cewek-ceweknya itu gimana aja mereka? mereka bilang, tidur. "Duh, aku udah tidur barengan tuh Iya, sama tapi ini." aku ngerasain juga yang dia bilang nih, Yang si soal Anas itu. cewek. Karena pas bener kita lagi ngobrol nih dalam tenda, terus beberapa jam setelah itu kayak masih ada obrolan yang nggak berhenti di arah berlawanan dari kita nih. Enggak bisa mendeteksi. Oh, berarti Nggak pas- tahu, tapi pas suaranya kayak seru cewek. mah. berarti pas waktu itu kalian nggak curiga Nggak curiga karena kita pikir itu teman kita gitu loh. Oh, lagi berarti ngobrol kalian nih. besok paginya pun nggak nanya ke mereka kayak paginya baru bangun gitu Pagi kita nanya Ya, kita nanya kalian pas jam di berapa bawah, tidur Malah pas gitu udah di kayak. bawah. Jam berapa istirahat kemarin gitu kayak. Oh ya, itu di atas. Sampai bawah baru kita nanya detail. Oh iya. berarti nggak ada curiga sama sekali Enggak ada. Kayak iseng aja Kalau dari jam situ- berapa kalian tidur? Gimana gitu sama kalau yang sama juga ceritanya kan kita nggak tidur juga bertiga juga istilahnya belalak gulit lah gitu istilahnya. Kalau pas dah cepatnya aja dah ya singkatnya kita turun di pas mau ke apa tuh? Apa tuh? Oh. Pas turun udah lewat pos 2 mau ke pos 1 apa sebelum pos 2 tuh? sebelum pos. Pokoknya Berarti Evan merasakan juga. Enggak, aku dengar cerita. Oh, iya. Kan siapa turun pokoknya turun paling belakang tuh aku ya Nadi Richard Richard pasti. sama kamu iya Nggak tahu. iya Nggak tahu kapan. Iya. Oke, dah. Pokoknya yang penasaran tuh yang seingatku Richard ya Nadi Yang di gini, depan "Kamu tuh mau aku kamu mau lihat sini pegang itu ingat gak? Kamu mau lihat Sinta pegang aku kamu mau lihat bener gak ini yang dilihat sama Peter yang aku lihat nih kayak anak kecil lari cepet turun baju putih-putih Padahal ini udah pagi ya. siang tuh siang tuh Masalahnya siangnya jam 12. ya pas 11 menuju. pokoknya aku paling terakhir dalam pendakian tuh jalannya tuh sama Richard sama Yanadi turun aku panggil Yanadi Yan sini Yan cepet Yan sini dah gitu itu udah jalan dia nengok ke aku gini kayak suruh nyusulin gitu loh istilahnya Tampak sosok ini jelas, Bang. jelas kali aku bilang berani aku bilang jelas karena pada saat itu emang benar-benar dia kayak kita turun dia turun kita turun dia turun Jadi penggambarannya anak kecil. ya bukan ya anak kecil bayi bukan ya ya sudah dewasa lah dikit itulah istilahnya Tapi perawakannya kecil. ya agak kurus itu lari dia karena dia bawa pakai putih-putih ya gaun. gaun kayak gaun itulah lari ini dipanggil ya nanti karena dia mau kedua apa beli gitu ya sampai turun lah baru ya kita pokoknya paling terakhir lah kita itu sih Berarti itu masih ada kaitannya Ya, sama masih yang ada tadi. kaitannya. ya Satu gunung ada dua cerita. banyak cerita Banyak. Kalau yang paling kalau- terasa sih itu. Ya maksudnya cuma yang paling terasa ya barusan kita ceritain. Ya. Oh iya. Di satu gunung yang sama. Lu gitu siapa lagi yang diaman? Dewi sekali. Ada cerita horor. Boleh. Mas. Itu yang enggak sidang kok. yang sidang paling moral Iya. Nah, jadi gitu ya lulus lah itu. Oke mungkin dari aku ya. Ya. Ini pendakian mungkin pertama yang paling berkesan bersama Jenaka. Tapi serem juga gitu. Ya serem. Oke. Ini pendakian terjauh bersama Jenaka juga. Jadi pendakian ini di salah satu gunung yang katanya mungkin terindah di suatu tempat. Oke. Di suatu tempat yang katanya paling indah di sana. Pendakian ini dari awal sebenarnya udah feeling nggak enak gitu. Dari yang kalian tadi obrolin, yang aku gagal sidang, pasar itu dari hari H kayaknya dibilang hari H mendaki ya, H-1 mendaki disuruh Hamin satu. ya H-1 mendaki disuruh aku sidang di hari pendakian gitu.
Jadi dia langsung klarifikasi ya guys. Jadinya aku nggak bisa di tahun itu lulus. Kejanggalan tuh udah mulai terasa. Horor. Ya itu horor kali ya. Ulah. Jadi jadi aku singkat sampai di hari pendakian. Di hari pertama jalan lancar, nggak ada halangan sama sekali. Terus di waktu kita summit di malamnya itu udah mulai ada kenjalanan lagi. Yang pertama dari miskomunikasi sama guide ya, gara-gara nggak ada, katanya di atas banyak air, terus kita nggak ada air, limit air lah. Sampai kita pas ke summitnya itu airnya cuma botol aqua tanggung ya, yang kecil setengahnya itu berenam. Itu horor juga. Iya. Itu benar-benar naiknya tuh benar-benar dikit-dikit supaya tenggorokan basah. Bisa aja. Terus terus Di naikannya airnya segitu. berenam. Belum turun gitu. Belum. Emang hemat air waktu di gunung. Turunnya ngemis kita. Ini turunnya dari Apple mungkin. Gimana kita? Turunnya ngemis air sih kita. Pokoknya numis airnya 2 kali. Ya. Turun Dua puncak, kali ya. turun lagi sekali, numis lagi. Ya, oke, jadi ya pas summit seperti itu ceritanya. Terus lanjut lagi di hari keduanya ya. Hari kedua, malam kedua. Iya. Pas kita udah turun. Ya, pas turun dari summit itu memerlukan waktu 1 hari lagi sampai kita di tempat perkemahan selanjutnya. Oh ya. Sampai sana kita mandi lah istilahnya. Mandi ke salah satu tempat yang dari sana. Kebetulan ada air hangatnya. Udah tahu. Ketahuan. Jadi sampai di air hangatnya itu aku jujur sedikit merasakan sesuatu. Oh, ini dia yang Ya salah satu lah, salah satu. itu banyak. Ada beberapa lah. Ya. Terus aku merupakan orang yang pada saat itu yang berusaha untuk berlogika. Kalau aku melihat sesuatu, aku Secara logikakan logika ya. itu mungkin pasti atau apa. Tapi pas di tempat air panas itu nggak bisa dipungkirin kalau di air panas itu pasti nggak ada hewan yang hidup. Itu nggak Pasti nggak ada. Nggak bisa di dibikin. dalam airnya. Soalnya airnya panas tuh. Panas. Bukan hangat ya, panas. Pas mandi itu aku ngerasa kayak mungkin kalau di air tawar atau air payau ada ikan yang gede Ya, ya. yang bisa ke kaki kalian Iya, itu kaki kalian. Pas itu aku ngerasanya ada sesuatu di kakiku yang kayak jalan seperti ikan. Tapi aku nggak tahu, mungkin aku nggak pernah cerita, soalnya aku berlogika aja di sana. Mungkin ada ikan yang beradaptasi sampai bisa hidup di air panas. Tapi masuk akal juga. Bisa Kan beradaptasi. ikan. Iya. Kalau di logika Di logika. Aku berlogika aja, nggak mau bawa karang. Kaki temen nggak? Nah, gitu. Tangan Bisa temen juga. nggak? Bisa juga, soalnya atau bagian yang lain. Karena temen yang di sana nambah. Terus terus dari saat itu kan udah malam tuh, kita lanjut tidur sampai besoknya, sampai kita itu waktu untuk kita dari tempat itu ke base camp itu memerlukan waktu 1 hari juga. Dan kita turunnya itu udah lambat banget. Yang pertama lambat banget, terus kita kekurangan air, jadinya kita hemat energi lah istilahnya. Jalan pelan banget, menikmati momen juga karena itu katanya gunung terindah. Jadi kita menikmati momen. Kurang air tuh. Masih. Setelah itu sampailah kita di pos untuk check out ya. Ya. Itu udah terbilang cukup lambat untuk pendakian di gunung tersebut. Kira-kira waktunya itu setengah 6 udah mau maghrib lah istilahnya. Udah matahari udah mulai terbenam. Nah, yang paling seram tuh ada di momen ini. Soalnya ini adalah tempat yang katanya nggak seharusnya kita lewatin kalau udah habis maghrib. oh, ya. Yang sudah lewat posnya. Hutan Yang Hutan. masuk hutan. Hutan yang larang. Jadi kita masuk di hutan sana, yang dari awalnya kita ketawa-ketawa karena kita jenaka juga dari nama kita pasti setiap pendakian ketawa-tawa Walaupun nggak ada yang walaupun gitulah istilahnya. Tapi nggak tahu pas itu kenapa semuanya hening. Aku juga nggak tahu. Nih orang ini biasa ngobrol tiba-tiba hening. Aku motong dikit. Aku merasa aneh itu ketika guide kita ngomong capeknya habisin aja di desa, jangan berhenti terlalu lama. Oh iya, yang pas makan ya sih. Iya.
Enggak, pas sudah pas masuk jalan jalan. gitu. Pasti Pas jalan sudah ya. malam. Aku kaget, biasanya dia tuh ngasih kita istirahat. Tapi itu men Kok kok gitu ya? dipus, ini udah malam apalagi. Oh, berarti udah Ada sesuatu. bercabang pikiranku apalagi pas itu. Ya udahlah. Apalagi pas lewat ada kayak goa. Oh, Di goa itu so, ada iya, iya, canang iya. itu di situ. Aku nanya ke dia, di sini ada orang sembahyang. Jangankan sembahyang, orang ritual sini banyak itu dia ngomong belum. Oh Langsung iya, meledak ke mulai dari sana ya. Dari sana yang aku mulai meledak. kayak mencekam. langsung gitu ya, cekam, langsung sebenarnya. diam-diaman semua habis itu. Ada yang Mana ingat tuh juga dia? apa namanya yang di mumpung lagi di dalam obrolan nih ya, aku ingat pas Debbie cerita tentang mandi di air hangat itu kan. Oke. eh, menurut cerita warga setempat, air panasnya itu juga sering dipakai untuk membasuh senjata gitu, senjata warga-warga sekitar Yang ya. bunga yang itu. Hmm, Pada hangatnya itu iya, tapi yang paling atas. yang atasan. Paling Bahkan atas. Yang di bawah. Yang di Senjata-senjata pusaka gitu. Oh, yang paling atas. Jadi mungkin disakralkan lah. Jadinya ada hal-hal seperti yang nggak bisa kita lihat mungkin di sana. Itu sih. Ada juga Devi ternyata cerita. Aku ada, cuman takut ketawa. Yang soal sesuatu di kolam tuh kalian baru tahu juga. Ya, Ya, soalnya aku keep Sampai kayak sekarang ya aku nggak pernah cerita soalnya aku kayak berpikirnya Magic oh, ya? mungkin airnya harusnya kegedean mungkin sana tapi yang pun kita cerita kayak gini aku ceritain aku nggak mungkin ya dia ada pengalaman di sana di gunung itu. Di air tuh ada kita ya. Kalau di air tuh aku sempet tuh karena kalau nggak salah tuh aku turun terakhir ke air. Iya. Turun terakhir ke air. Sebelum aku turun, pokoknya bareng dia sama ada lagi satu teman kita ya yang agak yang kecilan. Fadil. Nah, itu tuh bertiga tuh terakhir banget turun. Yang lain kan duluan karena kan takut dicin. Oh ya. Kalau semua turun kan takut ya. dicin. Nah, sebelum turun, aku tuh nanya ke dia, gimana cara orang naik ke atas? Aku nanya Naik gitu. ke atas ke batunya. Iya, Oh. tapi bukan yang batu sebelah belakang kan. Kalau air terjun kan di belakang kita tuh, Ya, paling bawah kan yang kita kan naik tempat kan di kita belakang. naruh baju. Ya, naik lagi kan. Sedangkan ini tuh yang di depan sini kok lihat. Aku nanya kalah ke dia, Pol gimana cara orang tuh naik ke atas ya gitu. Yang iya. Di belakang kok ya tahu. ada kayak hitam tebing-tebing tuh. Kayak siluetnya. Dia jawab lagi nih, usah dilihatin gitu. Kenapa ya Eva bilang begitu? Iya kan, ingat gak? Kenapa kayak bilang begitu? kok rame gitu lah. Dia bilang kok rame. Gak usah dibilang, aku ngomong gitu aja. Aku soalnya ngerasa ya kan kita ada di satu kolam yang dimana tim kita aja itu. Tapi aku ngerasanya nggak cuma berenam, nggak bertujuh lah sama Gani. Nggak cuma bertujuh aja. Kayak ada orang yang ngantri Ada sambil banyak, nunggu puluhan, kita aku sambil rasa. nonton gitu. Nonton mandi. selama kita mandi itu kita merasa ditonton gitu aja lah kayak aman. Ya, pokoknya gitu. Gitu. Tapi nggak tahu lah itu sugesti Oh, oke. karena memang di sana juga rame cuma di kolam itu kebetulan kita aja. Yang lain naik lagi soalnya Oh. di belakang tapi bukan yang di depan sini. Karena nggak ada pas kita turun tuh kan nggak ada jalur Kadang ke nyari sana. air panasnya tuh jalurnya sama nggak sih? Agak panjang dikit, agak melingkar, seret baru cari. Ya, Nah, Iya, ya. iya. pokoknya Tapi ngelewatin tower Iya. sinyal. Ini kan seret, udah gitu nanti kalau mau mandian di bawah lewatin ada kayak gundukan gitu. Iya, juga. iya. Kayaknya begitu ada juga pernah cerita soal Mungkin. air panas. Ya kan kalian sempat juga sana Dapat bisa cerita kayaknya deh apa gitu. Itu kan rombongan yang berbeda. Ya. Rombongan Itu itu ada. ada mandi ya? Oh, Nggak mandi. Kenapa itu nggak mandi? Ya rombongannya sama. Oh iya. Pokoknya gitu. Ya, sama Terus susah. setelah itu kan next day ya, ingat nggak aku bilang aku mau BAB. Oh iya ya ingat. Jadi kan habis mandi tuh dari Apa yang- habis kejadian itu Ah. besoknya pagi itu tuh rebutan buat BAB. Adalah kesulitan saat Ya, BAB di gunung ya. Agak kesulitan aku kayak skill untuk BAB itu belum unlock skill ya, ya. masih 50-50 bisa sama enggak itu masih 50-50. Jadi yang ngerebutan BAB itu ada 3 orang. Aku, Richard, sama temen yang tinggi itu siapa ya? Nando. Ya Nando. Temen yang tinggi. Ketiga. Nah. Nando nih teman kita nih tiba-tiba aja dia nggak bilang-bilang datang-datang. Udah BAB, udah. Nah, nggak bilang-bilang. Gitu. Terus akhirnya
berdua ini debat aku sama Richard, siapa mau duluan? Dia aku gitu. Terus akhirnya Richard lah duluan. Dia nyari sekalian aku nitipin kalau pas jalan liatin ya spotnya di mana biar aku langsung ke sana biar nggak nyari-nyari lagi. Dia bilang oke. Habis balik dia bilang nih jalur ke sana nih ada kayak udah ada jalur buat ke sana buat BAB. Terus nggak terlalu banyak tisu gitu. Jadi aku camp di oke lah. Dia pokoknya di sana. Di sana. Ya pokoknya di dekat-dekat air ini. Air panas Air itu. panas ya. Jadi oke lah gitu kan. Aku jalan lah nyari apa namanya tuh? Nyari lokasinya itu. Ketemulah kan. Oh ini nggak ada tisu yang lain kan banyak tuh. Oh, ini nggak ada tisu. Aku jalan lah masuk. Lagi dikit lah. Tisunya numpuk ternyata. Agak sembunyi ya. Aku pikir kalau kayak gini bentukannya banyak orang udah BAB di sini. Jadinya kan aku harus nyari tempat lain. Kalau balik itu kelamaan. Jadi aku terobos aja nih. Terobos tapi masalahnya itu tuh kan kayak di bawah lereng bukit tuh loh. Gitu. Ini jalan. Jadi bukit sini. Nah, aku lah naik, bentar dikit. Aku naik dikit. Pantau situasi dong. Kalau misalnya aku di sini jongkok, kelihatan nggak kalau ada orang jalan gitu. Jongkok, masih kelihatan kok jalan jalurnya. Berarti nggak sih cok. Naik lagi aku dikit. Set. Ada satu pohon di sana. Jongkok, masih kelihatan dikit. Nah, yang ketiga kali aku naik nih. Set. Pas nih kayak ketutup semak-semak. Terus bagus. Masalahnya di saat itu aku melihat cuman ke arah jalan. Aku nggak ngelihat ke belakang. Jadi pas aku ngecek jongkok tuh. Jongkok, aman nih, nggak kelihatan dari jalan. Oke, aku ambil skop. Aku kan lubangin tuh. Lubangin. Oh, udah lubang. Udah kan mulai dah aku kayak ritual kayak lepasin celana dan lain-lain. Nah, pas lepasin celana nih dah. Aku kan otomatis harus balik badan dong. Nah, pas aku balik badan nih, ada batu nisan. Sebenarnya agak horor dan lucu ya. Itu Aku mendengar ceritanya dia kayak aku di sini batu nisannya di belakang banget aku nggak lihat. Belakang banget ini anggap aku di sini di batu nisannya di sini Itu di dada orang. Jangan di sini. Enggak, masalahnya kan aku ngegali kan di depannya di sini. Ya, kan aku mundur nih. Ya. Di sini kayaknya gitu, enggak mundur ke belakang gitu. Tapi Kayaknya ya, sama. tapi pas itu kepikirannya ini baru nisan beneran apa cuma batu ya gitu. Masalahnya ada batu nisan, ada apa namanya tuh yang dari Cakir. tanah liat tuh. Periuk. Enggak. Kendi. Ya, ada kendi, ada kendi sama ada kayak tikar kecil. Tapi emang divalidasi itu batu nisan. Batu nisan. Aku pun lihat tuh. Di saat itu aku kan kayak kaget. Jadinya aku nggak jadi BAB di sana, aku turun. Jadi pokoknya nggak jadi BAB di sana, aku nyari tempat lain. Dan itu kayak aku nggak terlalu mikirin karena kan siang, kayak pagi. Oh enggak jadi gali jadi tanahnya enggak jadi. Udah digali, aku tutup lagi. Sorry Aku nggak ganggu. tahu, bro. Oke. Terus akhirnya kan BAB selesai di tempat yang aman dan nggak aneh-aneh. Turun. Pokoknya singkat cerita itu pendakian selesai, kan kita diantarin sama supir OT kan. Open trip. Ya, open trip. Nah, di saat itu iseng lah aku nanya kan, "Bang, di gunung tuh ada batu nisan nggak, Bang?" Dan divalidasi sama dia bahwa emang ada di sana batu nisan. Karena katanya zaman dulu tuh orang ngadu ilmu kalau nggak salah. Mencari Mereka- kesaktian. Mereka mencari kesaktian dan yang kalah pasti langsung dikubur di sana. Satu aja udah manusia misalnya. Nggak tahu. Apa bilang ngomong Katanya Katanya banyak. Aku lihatnya satu aja pas tempatnya nggak yang rapi gitu. Oh berarti Budan dipanggil sama batu nisan. Iya. Aku pun nggak tahu kenapa. di sana itu. Itu kayak tau nggak kayak orang linglung tuh. Pertama nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Mana aku udah Muncul nggak sendiri. ada. Iya. Padahal itu siang kan. Siang. Udah ada matahari. Iya kan aku naik nih nyari tempat nggak mungkin nggak lihat. Aku gali. Udah siap tuh. Kalau kayak jadi tuh diganti cewek. Itu
Itu TMC petir dulu. Itu aku udah naruh tisu, naruh air sama bidet, udah tinggal buka celana. Terus dia Lu kok aduh ya ada aja ceritanya. Tapi pas pendakian itu yang paling seram menurutku yang paling seram itu yang setelah itu dah pos kita check out. Di hutan itu ya. Menurut kalian gimana? Karena Jadi kita sedikit berbicara di sana. ya emang kayak karena capek kalau Logikanya logikanya capek capek sedikit. logikanya kita Enggak ya, mungkin kuat. dehidrasi ya. Oh, Mungkin dehidrasi. dehidrasi kena sedikit air. Sebenarnya air kencing itu bisa nih. Ini salah ya guys ya. Ini orang enggak gini nih. Enggak ada dasarnya orang nih ngomong itu. Pokoknya di saat itu tuh kalau nggak salah awal mulanya udah gelap. Kita kan ngeluarin senter terus satu. Iya. Iya kan? Mati semuanya habis baterai maksudnya. Habis ini udah pakai ini ke jalur. Terus mulai kan biasa tuh ada suara hewan di awal-awal. Yang ayam tuh. Yang ayam, Yang ayam, yang iya. burung. Aku nggak tahu. Tapi kok lama-lama berbeda Kita suara. ketemu Ludung juga. Ya, itu yang buat itu sih. Itu kaget Yang udah hampir malam tuh kan ketemu Tiba-tiba ada lucu. dilihatin. Oh itu Ludung beneran. Sama. Lihat Ludung. Lihat kok hitam legam. Di Bali mana ada? Terus setelah itu kejadian yang aku dengar suara air tuh bang. Ini agak serem sebenarnya ceritanya. Aku jalan nih di depan sama Apple, jalan. Tapi Karena nggak omongan. ya udah mulai pisah lah sama rombongan. Yang tadi kayak yang paling belakang kita sebelumnya Nadi. Kayak gitu. Aku jalan sama Apple, aku udah nyanyi pas itu. Terus di saat otak aku udah kosong nih, aku dengar sesuatu nih yang datang dari belakangku yang itu langsung pertama kalinya aku teriak di gunung kayak cewek, gitu kayak cewek pokoknya itu. Terus ternyata ya suara itu dari suara air ya, dari suara air dari pipa warga. Parno. Jadi mungkin pelajaran dari itu kalian bisa pelajarin kayak selalu berpikir positif. Nggak selalu Mungkin, arahnya ke ya, sana. nggak selalu arahnya ke sana. Iya. Tapi pas itu memang kaget Capek. kayak Suasananya karena suasananya. Ini di Sebenarnya masih ada lagi cerita, cuman karena keterbatasan waktu, sebaiknya kita lanjutkan di episode Next episode. horor selanjutnya. Di lokasinya langsung. Masuk akal juga sih sebenarnya. Siapa yang berani cerita? Tapi sisa waktu coba sedikit. Siap gimana itu ceritanya akan diceritakan. Mungkin pengalaman kita berdua ya, Dan ya. Tuh, ada teman-teman juga nggak sih? Ada Kita teman berdua. semua ada yang di Beramai. berinisial BB. namanya A. Oh. Kita rombongan itu dari teman-teman di luar sih. Oh, rame juga. Kami ya nanti episode selanjutnya aja. Ini ultimate nih. Berarti Panjang berarti- ceritanya. Berarti episode selanjutnya itu Khusus khusus ini dah. gunung yang lumayan jauh. Nah, maksudnya lumayan Yang tinggi. di satu Khusus daerah. Ludung ini. Karena ini Ya. terbagi dari beberapa POV. Oh, karena ada apa namanya pelajaran juga yang bisa kita ambil Ya. dari cerita itu. Nah, mungkin kita buatkan khusus nggak sih? Oke, episode boleh. untuk itu. Boleh episode ke-7 nanti ya. Kalau ini rame baru kita lanjut, kalau nggak rame jangan. Kok ancam marah. Siap harus ini harus ditonton ya. Yaudah kalau gitu segitu aja dulu episode 6 kali di Jenaka yang bertemakan horor tapi Banyak candanya. Dikemas dengan Banyak yang bisa dipelajari. ya. Jadi jangan kelewatan untuk episode selanjutnya karena episode selanjutnya spesial untuk satu cerita ini saja dan beberapa dari lumayan semuanya nih kena ininya apa namanya mengalami. Jadi jangan kemana-mana. Saksikan kita lagi di Jekes. Sampai jumpa di selanjutnya. Jackass. Aku lupa no anjing. Tadi aku. Ya udah lanjutan. Tutup ya. Jangan kemana-mana. Saksikan kita lagi di episode selanjutnya Jekes, episode horor. Enggak ada aja. Udah enggak apa-apa.